Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen kita bisa bersyukur, senajan sulit bisa tafakur, isih selalu zikir nang Allah, isih selalu tawakal nang Allah, isih selalu tawakal nang Allah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Memahami obrolan pada malam hari ini, bahwasanya kalau seseorang yang pandai bersyukur itu insya Allah akan ditenangkan hatinya. Jadi tidak ada kekhawatiran terhadap dunia, tetapi selalu meningkatkan zikir dan tawakal kepada Allah. Walaupun itu ujiannya itu bertumpuk-tumpuk ataupun sulit, tapi tetap tenang, tidak ada rasa kekhawatiran ataupun gelisah. Seperti dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah jamin bagimu seperti rezeki, dan kelalaianmu pada apa-apa yang Allah tuntut darimu perintahnya, merupakan bukti butanya mata hatimu. Dari sini bisa disimpulkan kenapa ketika kita selalu bekerja keras, kemudian sudah usaha secara mati-matian, tetapi kenapa hidupnya tetap gelisah? Yaitu kita selalu memikirkan apa yang belum, kita selalu memikirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah, tapi kita lalai terhadap yang belum dijamin oleh Allah, seperti perintahnya. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi amal ibadah kita itu belum tentu dijamin oleh Allah. Maksudnya nantinya, outputnya nanti kalau kita beramal baik, ya outputnya nanti kita ke surga. Tapi kalau amal kita jelek, ya kita ke neraka. Nah, perintahnya ini loh yang belum dijamin oleh Allah, karena kita belum tentu. Sepertinya kita beramal baik mulai awal sampai akhir, pada akhir-akhir ajalnya kita naudzubillah su'ul khotimah. Ada yang awalnya jelek, tingkahnya jelek, tidak pernah sholat dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya husnul khotimah. Nah, itu harusnya yang kita pikirkan, bukan perkara yang sudah dijamin oleh Allah malah kita pikirkan ngapain. Bahasa Jawanya itu muspro, karena kita memikirkan yang sudah dijamin oleh Allah. Maka kita simpan baik-baik, yang dijamin jangan terlalu cemas, yang dituntut jangan terlalu santai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur modal utama uripe, ora sampai lali pikire, sehingga sukses uripe bisa berkah manfaat hasilnya, bisa berkah manfaat hasilnya. Dari syair yang
disampaikan Romo Yai yang dikutip dari surat Ibrahim ayat 7 adalah wajibnya kita selalu bersyukur dan mengucapkan syukur. Mengucapkan itu dengan zahir kita, melakukan syukur itu dengan perasaan kita. Jadi, bersyukur ini mudah diucapkan, tetapi juga tidak mudah juga menerapkannya. Maksud saya begini, kita ini alhamdulillah mulai kecil Islam, karena kita ini umatnya Rasulullah, ya setiap mendapatkan apapun selalu mengucapkan alhamdulillah. Tadi Romo Yai menyinggung kopi manis, setelah diminum ya karena rasanya nikmat ya, zahir kita juga akan alhamdulillah. Cuman di balik kesyukuran itu sebenarnya ada tugas, ada tanggung jawab, ada suatu komitmen dengan Allah. Tadi ya sampaikan, saya mantun di Puspa, nopo ya? Ya, karena gulanya tinggi. Oh, iya pun dipikir teman-teman yang istirahat ya. Itu kan gampang kalau saya ngomong. Ngomong ingatkannya kan gampang. Tapi perasaannya Yai kan bersyukur itu adalah ada kewajiban bahwa Selasa malam Rabu ini Yai punya tanggung jawab secara bersyukur. Bersyukur dipilih Allah menjadi guru, menjadi ulama, menjadi Yai. Karena Yai selalu ngendikan sedaya itu kalau tidak derajatnya ya tidak bisa. Artinya semua itu kalau tak dipilih Allah, tidak diberi Allah ya tidak bisa. Akhirnya beliau setelah diimpus karena merasa punya tanggung jawab membimbing kita dengan wujud syukur dalam hatinya Romo Yai, karena tadi disampaikan itu tugas dari Allah ya, tetap kondisi apapun Yai malam ini juga harus berkewajiban memberi iling-ilingan tausiah ke kita sama dengan apa yang Allah berikan. Ini yang mudah, yang mudah. Manusia itu selalu, saya yakin semua manusia selalu mencari pekerjaan, mencari. Nah, Allah memberikan rezeki dengan bentuk pekerjaan. Alhamdulillah aku diterima kerja. Tetapi kadang prakteknya kerja ya nggak tahu bersyukur. Itu ujian. Soro megul gunung, gampang lungguhi gunung. Soro lek melaku ke atas, tetapi tidak pernah bersyukur dikala sudah di atas. Yaitu perasaan-perasaan atau etika atau perilaku yang alhamdulillahnya itu ya ucapan aja. Karena dikala suatu amanah itu diberikan, kemudahan itu diberikan, merasanya sorot. Makanya saya bilang, lah wong kerja iki ya pasti soro, wong nganggur luwe soro. Lah itulah keplesetnya mulut kita ini dengan alhamdulillah itu hanya alhamdulillah untuk sekitar mulut saja. Tapi di tenggorokan, di hati ini benar nggak nyambung. Karena lupa dengan
apa yang sudah dilalui itu, sehingga alhamdulillahnya di awal ini tidak menjadi kesyukuran di belakangnya. Kalau alhamdulillahnya di depan, ya kesyukurannya dipertebal di belakang. Makanya nggak mungkin hidup itu tidak salah, pasti hidup itu pasti ada salah. Tetapi kalau kita ingat susahnya dengan Allah memberi kemudahan, hidup itu tidak nemen-nemen ngersuloni. Nah, ini yang harus kita pahami tentang bersyukur. Syukur oleh penggawean tanggal 1 oleh bayaran nyambut gawe sik leren dipentelengi. Lah ya disyukur mula. Oleh dilereni jarene Gusti Allah kayak ujian. Tetapi dikai panganan enak ya mek didelok tok gak dipangan. Lah ini kan ya bentuk mubazir. Menyia-nyiakan kesempatan yang baik untuk menjadi hal yang baik. Kalau tidak ada peluang yang baik, tidak ada kesempatan baik, mana bisa manfaat yang lebih baik. Jadi awal bersyukur itu banyak. Lek nandur wit pelem ya syukur pelem, tapi lek nandur wit bersyukur dalam satu pohon itu ya iso tukul kates, iso tukul jeruk, iso tukul rambutan. Lah itu kuasanya pangeran. Hanya ngomongno syukur tapi dalam hati. Jadi walaupun menjalani hidup dengan kemudahan itu ya akhirnya di hati-hati tau. Oh digampangno pangeran kok gak hati-hati. Ini keteledoran manusia yang tadi Yai sampaikan kayak sobe tadi kasih. Karena syukurnya pedot di tenggorokan. Gak nyampe hati ini ampang tentang syukuran itu. Alhamdulillah ini di depan aja, tapi isinya tidak ada. Nah makanya di situ yang harus kita senantiasa ingat adalah apapun yang Allah berikan itu jogon sing temenan, manfaatno sing temenan, kembangno sing temenan. Halek bersyukur tanggal 1 mek blonjo yo. Latih ke opo pala, tadi rumahnya gede kan. Orang itu tolak ukurnya bukan masalah besar kecil. Tolak ukurnya itu adalah kamu diberi apa Allah itu, selama kamu diberi Allah berarti kamu ada kewajiban berbagi. Berbagi pun itu ya sama dengan bersyukur. Cuman bersyukurnya setelah mulutnya merasakan nikmat kopi manis toh. Setelah ampangnya tidak dirasakno. Nah inilah kadang makanya saya ngobrol sama apa tadi admin siapa? Hendra. Rini ya wis dino iki ku semua marketing jak menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Wong tambah suwe gak tambah sregep tambah karo wisit. Wis omong ngono lek gak nyampe target mulai bulan ini kayak ono selebaran itu surat mengundurkan diri kon kisi-kisi dhewe gak usah gegeran. Sakjane itu surat selebaran itu lambang kon iku sing duwe isin. Sing punya kepekaan tentang suatu kesempatan yang diberikan Allah. Ya itu harus disyukuri. Nah kalau ndak mau berjuang, ndak mau berpikir, kalau ya itu berpikir berkarir. Nah karir ini kan luas. Karir itu luas. Sebelum melaksanakan suatu tugas itu ya masih. Dan ini yang kadang makanya saya minggu kemarin wong golek kepleset dikala enak. Karena apa? Golek wong gak duwe iki hati-hatine nemen. Kalau wis enak, ledol. Itulah tentang perasaan bersyukur kalau kita mau nanam benih. Jadi benih bersyukur itu satu pohon iso dadi jeruk, iso dadi nangka, iso dadi itu ajaib Gusti Allah, kebesaran Gusti Allah. Karena Allah menilai dari apa manfaatmu ngomong syukur, apa manfaatmu apa yang ku berikan. Apa pertanggungjawabanmu, apa bentuk menjagamu. Saya bilang sama Yai, sama istri saya,
Wis jenenge wong usaha ya ngene. Kabeh tanggungan perusahaan itu kan. Situ tok jokon itu. Masalah perjuangan ngurusi agama ora usah kon hitung. Dikei titik, dikei akeh tetep iku tokno, ora usah ngelong-ngelongi tugase teko Gusti Allah. Saya bahas yang tadi sama istri saya. Apa? Kita syukuri aja apa punya Allah. Semua tanggungan manajemen kamu hitung. Situ tok sing aja kon hitung. Urusan mbek agama ora usah dibukukno, ora usah dihitung, tapi tetep lakonono kon kate seneng gak seneng. Itu. Karena semua ini akan kita lalui dengan mudah bila kita ngerti karo sing ngekeki kemudahan. Nah endak ya urip plung-plung oleh rezeki iki digawe iki wis iki aku tok. Lah aku tok bagi anak bojone tok. Itu kan sifat egois dari alhamdulillah. Jadi masih alhamdulillah ya akeh egois. Alhamdulillah itu diri sendiri itu apa kalau nggak egois? Ya, demikian Romo Yai yang saya pahami. Semoga Romo Yai diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, para putra-putra diberikan kekuatan, kebesaran untuk selalu melanjutkan perjuangan Singapura Munfaridin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ningkatno amal soleh uripe, bisa ningkatno zikir siniye, sampai bisa makrifat atine, kelawan bisa nyedek marang pangerane, kelawan bisa nyedek marang pangerane. Dikaitkan sama buku iling-ilingan halaman 130. Bersyukur modal utama melangkah ke depan supaya rintangan dan tantangan bisa dihadapi dengan jiwa yang tenang. Dikaitkan tadi apa yang dikatakan Haji Wahab, bersyukur memang sulit ketika kita mengucapkannya gampang tapi menerapkannya sulit, karena itu cara pandang setiap manusia itu berbeda-beda tentang kalimat bersyukur dan alhamdulillah. Tetapi ada satu, ketika kita bersyukur dalam menjalani hidup, kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersyukur terus ditambah nikmate, yang bersyukur terus ditambah tenang atine, yang bersyukur terus ditambah kebahagiaane, terus ditambah tentrem atine, terus ditambah tentrem atine. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur adalah suatu sifat yang sangat penting dalam Islam, dan berarti kita mengakui adanya pemberian Gusti Allah, menghargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang banyak manfaatnya, yaitu bersyukur dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesadaran diri, terus ditambah ketenangan hatinya, tidak mudah cemas, tidak mudah stres. Kita dikasih ujian, bersyukur alhamdulillah, kasih kebahagiaan juga alhamdulillah. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan hubungan kita dengan Allah dan menambah kita lebih dekat dengannya. Cara bersyukur ada beberapa macam, mengakui nikmat yang Allah berikan, dan bisa kita terus mengucapkan alhamdulillah dengan kata-kata yang tulus dan ikhlas. Bersyukur dengan cara berbuat baik juga kepada sesama manusia dengan sedekah. Apa yang diberikan Allah kita salurkan, sebagian kita buat untuk keluarga, berbuat baik dengan terutama kedua orang tua,
itu adalah bentuk rasa syukur yang kita terima dan kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian kita harus selalu bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Mungkin saja lumayan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan uripe sederhana, bisa tenang lan istiqomah, bisa luhur derajate sehingga mulya uripe, sehingga mulya uripe. Syair yang saya pahami berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, bersyukur kepada Allah bisa dilewatkan mengesahkan Allah lewat ciptaanipun. Cara bersyukur lewat istiqomah sehari-hari, yaitu melewati takhalli, membersihkan diri dari sifat buruk, dan tahalli, menghiasi diri dengan sifat baik, maka akan mencapai tajalli, di mana seorang hamba merasa dekat dengan Tuhannya dan merasakan kehadirannya pun di jiwa kita. Dengan bersyukur modal utama melangkah ke depan supaya rintangan dihadapi dengan jiwa-jiwa yang tenang. Demikian ada kurang lebihnya. Kula mohon pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen ora syukur marang Allah, diazab Gusti Allah. Ngalor ngidur sora uripe, ngalor ngidur umek atine, ngalor ngidur umek atine. Yang saya pahami dan syair dari Romo Yai. Sampai paham adile umumnya. Panas ya. Oh, lewat. Dengan lebih banyak bersyukur, yaitu mengakui dengan mendapatkan kenikmatannya yang diberikan Gusti Allah, untuk mendapatkan keridhoannya Gusti Allah. Barang siapa yang selalu banyak bersyukur, akan ditambahi kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi. Dan jikalau kita mengingkarinya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka akan mendapatkan azab yang lebih buruk. Hidup menjadi tidak tenang, tidak mendapatkan arahan yang lebih baik lagi. Kemudian bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingkar marang Allah dan melanggar marang Allah, iku besok dadi soro. Uripe ing dunya gampang resula, uripe ing dunya gampang resula. Memahami ngaji bulan malam hari ini, yaitu tentang bersyukur. Mana tadi kaskan Al-Quran surat ayat 7, dan juga ibu-ibu jilid 1 halaman 130. Bisa kami pahami bahwa manusia yang bisa tenang adalah manusia yang pandai-pandai bersyukur. Jadi bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu kondisi tidak enak atau enak, ini belajar untuk selalu mensyukuri semua pemberian Allah. Ini juga butuh waktu, butuh ilmu, dan juga pembimbing. Tidak bisa ujuk-ujuk pandai atau ahli bersyukur. Semua butuh proses dan butuh waktu yang lama. Dan ini juga pernah, dan kalau kita pahami di Al-Quran, karena salah satu tujuan adalah, atau salah satu isi Al-Quran adalah
cerita atau kisah-kisah zaman dahulu. Pada zaman Nabi Nuh juga kita sudah baca ya, bagaimana nasib akhirnya orang yang tidak bersyukur atau ingkar pada Allah. Bahkan putranya sendiri Nabi Nuh tidak mau beriman pada Allah dan taat pada orang tuanya. Akhirnya apa? Tidak selamat, tenggelam di lautan atau di air banjir di padang. Nabi Musa juga begitu, dihadapkan dengan Raja Fir'aun dengan yang tidak taat, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Tidak selamat. Nabi Ibrahim juga begitu. Banyak kisah yang menceritakan tentang orang yang bersyukur tidak bersyukur, alias ingkar pada Allah, melanggar aturan Allah. Apa tadi? Semuanya tidak ada yang selamat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya, kita tentu tahu cerita tentang Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya Rasul sendiri, tidak beriman, tidak manut pada Rasulullah, akhirnya tidak selamat. Maka dari itu sebenarnya kita adalah sudah umat yang paling terbaik di antara umat yang dahulu. Kenapa? Sudah diberi contoh-contoh pada zaman dahulu. Tinggal bagaimana kita itu meniru ya, yang beriman, yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, ternyata hidupnya enak, ditanya hidupnya selamat. Yang tidak selamat ya, yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya ya sudah salah. Maka dari itu berbahagialah kita ini dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah, umat yang bisa memberikan atau mengambil manfaat atau hikmah di balik semua kejadian zaman dahulu. Sehingga kita tinggal bagaimana prakteknya untuk selalu bersyukur dan tidak banyak mengeluh dalam hidup di dunia ini. Demikian bisa kami pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kawula takdimi Romo Yai, semoga selalu sehat serta rekan-rekan SPM 10 yang dirahmati Allah. Melanjutkan syair dari obrolan malam hari ini, yen kita bisa bersyukur senajan sulit bisa tafakur, isi selalu zikir nang Allah, isi selalu tawakal nang Allah, isi selalu tawakal nang Allah. Pemahaman saya dari obrolan malam hari ini, dari iling-ilingan halaman 130 serta Quran surat Ibrahim 70, di sini dijelaskan tentang perintah Allah sekaligus janji Allah tentang pentingnya bersyukur. Karena dengan selalu kita bersyukur menghadapi apapun di dunia ini, insya Allah Allah akan mempermudah dan menambah nikmat kita. Apabila kita ingkar, azab akan datang dengan segera. Dan bersyukur itu juga salah satu modal utama untuk menghadapi semua tantangan di dunia ini, sesuai dengan iling-ilingannya Yai. Karena dengan bersyukur kita bisa menghadapi semuanya itu dengan tenang dan mendapatkan hasil yang positif. Dan istimewanya di obrolan kita yang dikonsep oleh Romo Yai, memang semua obrolan sangat bisa selalu disandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi yang disinggung oleh pimpinan kita tentang bersyukur, itu sangat pas yang harus diterapkan di kita, bahwa bersyukur bukan hanya di hati lesan, tapi juga perlu diterapkan dalam praktek yang positif. Karena dengan
seperti kita tadi dijelaskan oleh pimpinan kita, karena apabila kita telah diberi amanah, alhamdulillah, itu kadang-kadang seringkali ke saya pribadi kadang-kadang alhamdulillahnya cuman ego untuk kita, karena tanggung jawab kita cuman sedikit beberapa karyawan. Dan kalau pimpinan tanggung jawabnya kan alhamdulillah saat ini sudah hampir 500 karyawan yai di SSBR, dan semuanya itu menjadi tanggung jawab dari pimpinan untuk supaya merekanya semua karyawan dan mitra kerja sejahtera. Tapi kadang-kadang kita dengan diberi amanah berpikirnya sangat sempit. Dulu gitu, tapi sekarang sudah banyak rekan-rekan yang berubah ya. Karena dengan diberikan amanah kita harus bertanggung jawab untuk mewujudkan apa keinginan pimpinan. Karena dengan terwujudnya keinginan pimpinan, doa-doa yai untuk segera memperbesar SSBR akan segera terwujud, dan seluruh karyawan akan sejahtera, dan insya Allah umroh akan terus bergulir. Semoga Abah Wahab selalu dalam keberkahan. Dan rasa bersyukur kalau dalam ngaji, karena yai telah memberikan jariah ilmu pada kita, kita juga sudah selayaknya untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga sebagai rasa bersyukur, sudah wajib bagi santri untuk mendoakan Romo Yai supaya selalu sehat, untuk membina kita, mengarahkan kita yang kadang-kadang agak sulit-sulit ditebak langkahnya Yai. Seringkali tomat, sekali tobat tapi terus kumat, tobat kumat. Tapi insya Allah semuanya sudah sedikit-sedikit banyak yang tertobat, karena semuanya itu berkat bimbingan dari Romo Yai dan kesadaran kita untuk melaksanakan itu semua. Romo, syukur kita, semoga doa kita pasti untuk Romo, semoga Romo selalu sehat dan tetap bisa mengarahkan kita. Karena saya kadang-kadang agak logika Romo. Kalau dulu saya salim sama Romo, selalu tangan Romo saya bawa ke dada saya, supaya dada saya agak lunak. Tapi ternyata nggak lunak-lunak juga Romo saat itu. Akhirnya saya buka topi saya supaya otak saya dipegang oleh Romo dengan doa-doa, tapi insya Allah agak lunak sekarang Romo. Kalau dulu kan sering ditegur oleh Abah Wahab ya, sekarang sudah sangat jarang. Pernah dipuji juga, ternyata sangat sulit mendapatkan pujian dari Abah Wahab. Kemarin dapat pujian dikit tapi enak sekali. Mungkin itu, semoga Abah Wahab selalu sabar membina kita, dan seluruh karyawan insya Allah bisa berubah, dan dari joglo inilah perubahan dari tingkah laku kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas nama manajemen dan seluruh karyawan. Kami mohon maaf kepada Direktur SSBR apabila banyak kekurangannya, karena menurut kita sudah pas, ternyata standarnya Abah Wahab tinggi sekali Yai. Kita ngejar itu supaya kesuksesannya standarnya Abah Wahab, keberhasilannya. Mungkin itu, mohon maaf, dan mohon maaf pada Romo, kami masih belum bisa membanggakan Romo dengan tingkah laku kita yang kadang-kadang masih agak aneh-aneh dikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat Rasulullah tercurah pada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur modal utama uripe, ora sampah lali dikire.
sehingga sukses uripe bisa berkat manfaat hasile, bisa berkat manfaat hasile. Syair yang saya baca ini kita ingat dawuh Gusti Allah, wallahu khalaqa kulla syai'in kulla syai'in zaujain. Allah itu menciptakan sesuatu berjodoh-jodoh. Ketika jodoh ini pisah, pasti bermasalah. Syukur dan zikir ini selalu berkaitan. Kata sebenarnya dari Gusti Allah, wadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Suruh berzikir dan bersyukur. Yang syair yang saya baca ini, karena syukur itu modal utama, tapi jangan lupa zikir. Ketika kita bersyukur tapi tidak memunculkan sebuah zikir kepada Allah, dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya zikir itu maknanya luas. Tidak hanya menyebut kalimat Allah itu saja, bukan. Apapun bentuk amal ibadah itu bagian daripada zikir. Kita ngaji ini juga bagian daripada zikir. Nah, ini tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ancaman Allah ketika kita tidak mau berzikir, ya dicap tidak bersyukur. Wonten setunggalipun dawuh Allah wonten hadits kursi, ya ibna Adam, innaka madzakartani sakartani wa idza nasitani kafartani. Selama kamu berzikir kepadaku, maka aku akan cap kamu berdari bersyukur kepadaku. Ketika kamu lupa kepadaku, ya juga kamu itulah yang anak ingkar kepadaku. Makanya ancaman Allah ketika kita sudah diancam oleh Allah, lupa dengan ingat kepada Allah. Yang tadi disampaikan banyak sekali tentang ketika kita dikasih rezeki lupa kepada Allah, lupa perjuangannya kepada Allah, maka itu juga akan diputus nanti oleh Allah. Makanya cerita kiai tadi, ada orang kaya yang kaya tidak akan bisa melarat, ternyata buktinya juga melarat karena lupa dengan tanggung jawabnya, lupa dengan sedekahnya, sehingga ya dikasih melarat. Ya contoh sahabat itu juga seperti itu. Ketika sudah dikasih banyak nikmat oleh Allah, lupa kepada Allah, ya akhirnya diputus oleh Allah. Makanya kita dilarang oleh Allah, wala takunu kalladzi nasullah. Jangan sampai kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau orang itu lupa kepada Allah, ancaman Allah, faulaika humul fasikun. Golongan orang-orang yang diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias pedot dengan Allah. Kalau kita sudah pedot dengan Allah, ya akan susah hidup kita untuk mendapatkan belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan istiqomah seperti ibadah ngaji seperti ini bagian tanda-tanda kita berzikir dan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ningkatno amal soleh uripe, bisa ningkatno zikir sirine, sampai bisa makrifat antine, lawan bisa nyedek marang pengirane, lawan bisa nyedek marang pengirane. Ashabi wa subhanafidin amin bin mujabahul ahibba. Bisa ningkatno amal soleh, ningkatno zikir sirine, sampai bisa ma'rifat hatine, kalau bisa nyedek marang al-muharrik, penggerak kula jenengan bisa amal soleh,
muharrik, penggerak orang-orang bisa amal salah, itu Allah. Orang bisa bersyukur, orang bisa kufur. Walaupun ayatnya jelas ada tauhid 2 kali, la azidannakum, lam tauhid, nun tauhid, tapi kadang masih susah bersyukur. Bisa bersyukur juga bisa kufur, muhariki ya Allah, penggeraknya Allah. Makanya nikat dzikir siri penting. Orang itu kalau hatinya masih kotor, itu tangeh lamun betul sakit dzikir siri. Kata regeti, otomatis kata ruwete, kata pikiran ini susah untuk bisa manjing pikiran. Apalagi disuruh untuk bersyukur. Iman, suara-suara kecil, saudara. Ada salah satu orang di Jabung itu panen tebu satu lokasi di situ, daerah Indro. Satu lokasi sekali panen 3.000 ton. Sekali panen 3.000 ton. Tapi namun ngomong itu, mana syukuri? Kita paham muharrik itu, Masya Allah, iya, Gusti Allah. Kita bersyukur luar biasa ada majelis kayak gini. Bicara nikmat macam-macam tahu semua. Andai kan kita diperlihatkan ahli kubur, tapi kita tidak tahu ya. Ada sebagian wali dikasih tahu penghuni kubur, nangis, siang malam nangis, pagi sore nangis, tok. Nopo karpe kok nangis itu? Nyuwun Allah Ta'ala pengen diuripi, betul pengen nikmat, betul pengen diuripi tok. Kita ini hidup nih dengan nyandang nikmat macam-macam, nggak bisa dihitung. Hanya apa bahwa sanjang nanggarwane ini urusan agama kok dihitung-hitung. Kenapa? Allah Ta'ala ngasih kula jenengan tidak hitung-hitung. Allah Ta'ala ngasih kita tidak hitung-hitung. Kenapa kita ngasih Allah kok hitung-hitung? Ini masuk ini. Luas mulai. Nah ini kita dihidupkan Allah, nyandang macam-macam nikmat. Malam ini juga nikmat yang sangat berharga. Bareng-bareng ngecas nang Allah, bareng-bareng dijak bisa dikir, bisa ma'rifat hati ini. Jadi ma'rifatullah wila-wila tajali dengan Allah Ta'ala. Ini pun nyedek Allah Ta'ala, ini pun manunggal dengan Allah Ta'ala, maka semuanya akan ngalir sendiri. Makna ngalir sendiri karena sudah manunggal itu ya ma'rifatullah. Terus kalau sudah gitu, maka berpikirnya kurang, yang tambah itu zikir. Nah umumnya orang itu banyak zikir, banyak mikir, kurang zikir. Kalau kita sudah masuk di majelis seperti ini, kita dibalik, tidak banyak mikir, sedikit zikir, kita perbanyak zikir, sedikit mikir. Kenapa harus sedikit? Karena sudah Allah nyatakan, sudah mencairkan semua. Ya semoga bahasa yang terus berulang, syukur-syukur bisa bermancing ke mana kulit ini. Amin Allahumma amin. Bisa ma'rifatullah, akan bisa malu dengan Allah Ta'ala. Kepada ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersyukur terus ditambah nikmatnya, yang bersyukur terus ditambah tenang hati, yang bersyukur terus ditambah kebahagiaan, terus ditambah tentram hati, terus ditambah tentram hati ini. Menyimpulkan saat di atas adalah tentang bersyukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Meyakini bahwa segala nikmat berasal dari Allah, mengakui nikmat itu berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Karena dengan bersyukur itu menjadi kebahagiaan, karena mudah merasa senang oleh apapun yang terjadi walaupun dengan hal yang sederhana. Kita akan puas dan lapang dada atas apa yang dimiliki, tidak iri dengan orang lain, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah dan bersyukur atas segala pemberian Allah, tidak mengeluh dan selalu berpikir positif dan selalu berprasangka baik kepada Allah dan sesama. Demikian yang dapat saya simpulkan mengaji malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senajan uripe sederhana, bisa tenang lan istiqomah, sehingga luhur derajate, sehingga mulya uripe, sehingga mulya uripe. Memahami dari syair Romo Yai surat Ibrahim ayat 7, rasa syukur tidaklah cukup hanya melalui ungkapan hamdalah, alhamdulillah, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan, seperti halnya nikmat sehat yang kemudian dimanfaatkan untuk beribadah kepadanya. Bahkan nikmat sakit yang membuat kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah mampu menerima setiap keadaan, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, keadaan tidak nyaman, perasaan yang tidak enak. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan, mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menambah nikmat jika kita pandai bersyukur, tetapi Allah akan memberikan azab yang pedih jika kita tidak bersyukur. Demikian yang bisa saya pahami dari syair hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yen ora syukur marang Allah, diazab Gusti Allah. Ngalor ngidul soro uripe, ngalor ngidul umop atine, ngalor ngidul umop atine. Bersyukur itu sebagai modal utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan sebaliknya, jika kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka bisa saja kita akan diazab oleh Allah. Hidupnya jadi penuh penderitaan, kemanapun pergi rasanya sulit dan sempit. Hati tidak pernah merasa tenang, selalu dalam keadaan resah, gelisah, dan selalu dihantui rasa khawatir atas apa yang akan terjadi. Jika kita selalu meningkatkan rasa syukur, maka kenikmatan, kebahagiaan, dan ketenteraman hati akan mengikuti. Jika kita merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan, kita juga akan merasa tenang dan nyaman karena berpikir bahwa ini semua sudah ketentuan dari Allah. Dalam keadaan dan kondisi apapun, kita harus selalu melibatkan Allah, selalu mengingat Allah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.